Halo, perkenalkan di sini Maria Lintang akan membawa topik tentang kebijakan e-health Indonesia. Kedua adalah kedudukan SIK dalam sistem kesehatan dan yang ketiga adalah dimensi grand design SIK. Stay tune. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan e-health di Indonesia, khususnya peran Sistem Informasi Kesehatan atau SIK dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di era digital. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan sangat penting. Dengan adanya teknologi, proses pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, cepat, dan tepat. Sistem Informasi Kesehatan atau SIK berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data kesehatan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh tenaga medis maupun pemerintah. Tujuan utama SIK adalah meningkatkan mutu layanan kesehatan, mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat, mengurangi risiko medis dan biaya, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan Sistem Informasi Kesehatan. Secara khusus, SIK memiliki peran penting, antara lain. 1. Mendukung pengelolaan data pasien dan populasi secara elektronik. 2. Meningkatkan efisiensi pelayanan. Contohnya dengan rekam medis elektronik dan SIMERS. 3. Memudahkan koordinasi antar tenaga kesehatan. 4. Menjadi dasar kebijakan berbasis bukti melalui data kesehatan masyarakat. Data, informasi, dan indikator kesehatan. Dalam SIK, ada 3 komponen utama: data, informasi, dan indikator. Data adalah fakta mentah, misalnya jumlah pasien atau hasil pemeriksaan laboratorium. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga memiliki arti, misalnya laporan penyakit terbanyak di rumah sakit. Indikator kesehatan adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Contohnya, angka kematian ibu, angka kematian bayi, cakupan imunisasi, dan kunjungan antenatal care. Sumber data dan informasi kesehatan. Data dalam SIK dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi, survei, atau wawancara. Data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dalam bentuk laporan, registrasi vital, maupun data BPJS. Sumber digital modern, seperti telemedicine, telekonsultasi, telemonitoring, hingga perangkat kesehatan berbasis Internet of Things, misalnya smartwatch. Mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Proses dalam SIK meliputi 3 tahap utama. 1. Pengumpulan data, baik secara rutin di fasilitas kesehatan maupun melalui survei. 2. Pengolahan data, yaitu mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. 3. Penyajian data, yang bisa berupa teks, tabel, grafik, atau media digital agar mudah dipahami oleh pengambil kebijakan. Keamanan dan kerahasiaan informasi. Salah satu aspek penting dalam e-health adalah keamanan data kesehatan. 3 prinsip utama yang harus dijaga adalah confidentiality, menjaga kerahasiaan data pasien agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Integrity, memastikan data tidak berubah atau dimanipulasi. Availability, menjamin data selalu tersedia kapanpun dibutuhkan, termasuk dalam kondisi darurat. Contoh penerapannya adalah penggunaan autentikasi login, enkripsi data, dan backup server dalam sistem rekam medis elektronik. Dengan adanya kebijakan e-health dan penerapan sistem informasi kesehatan, pelayanan kesehatan di Indonesia dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Teknologi digital bukan hanya memudahkan tenaga kesehatan, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang lebih baik. Mari kita dukung transformasi digital kesehatan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Are you ready, kids? Next! Sistem informasi kesehatan adalah sebuah sistem yang mengelola data kesehatan mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian informasi. Dalam sistem kesehatan, SIK berperan sebagai fondasi utama yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kesehatan. Dengan kata lain, SIK adalah tulang punggung kebijakan berbasis data. Fungsi dan tujuan SIK. Fungsi utama SIK meliputi 1. Menyediakan informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu, dan relevan. 2. Mendukung pengambilan keputusan, baik untuk manajemen fasilitas kesehatan maupun kebijakan pemerintah. 3. Meningkatkan efisiensi pelayanan, misalnya melalui rekam medis elektronik. 4. Menjadi dasar pemantauan indikator kesehatan seperti angka kematian ibu, cakupan imunisasi, dan status gizi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap kebijakan kesehatan dibuat berdasarkan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti, komponen dan sumber data. SIK tidak berdiri sendiri. Ia tersusun atas beberapa komponen, yaitu input, berupa data kesehatan dari puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan survei nasional. Proses, berupa pengolahan data agar menjadi informasi yang bermakna. Output, yaitu informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber data dalam SIK bisa berasal dari pencatatan rutin, survei kesehatan masyarakat, registrasi vital, serta sistem digital modern seperti aplikasi kesehatan dan telemedicine. Meskipun penting, pelaksanaan SIK masih menghadapi tantangan, antara lain kualitas data yang belum konsisten, keterbatasan tenaga terlatih dalam pengelolaan data, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di seluruh daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat agar SIK bisa berfungsi secara optimal. Kesimpulannya, SIK memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem kesehatan. Dengan SIK yang kuat, pelayanan kesehatan bisa lebih efektif, efisien, dan transparan. Dan yang terpenting, masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, karena keputusan diambil berdasarkan data yang valid. Are you ready, kids?
Time's up. Grand Design SIK adalah kerangka nasional yang mengatur arah pembangunan sistem informasi kesehatan. Tujuan utamanya adalah menyediakan data kesehatan yang lengkap, tepat waktu, dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan di semua tingkat pelayanan kesehatan. Ada beberapa dimensi penting dalam Grand Design SIK, yaitu 1. Kebijakan dan regulasi. O menjadi landasan hukum agar SIK berjalan dengan standar yang sama di seluruh fasilitas kesehatan. 2. Kelembagaan. O mengatur peran dan tanggung jawab lembaga pemerintah, fasilitas kesehatan, dan pihak swasta dalam pengelolaan data kesehatan. 3. Sumber daya manusia. OSDM kesehatan harus memiliki kemampuan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pemanfaatan data kesehatan. 4. Teknologi informasi. O meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan aplikasi pendukung, termasuk integrasi data melalui sistem digital. 5. Proses dan mekanisme. O tata cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi informasi agar data menjadi akurat, relevan, dan tepat waktu. 6. Pembiayaan. O dukungan anggaran yang berkelanjutan untuk memastikan operasional SIK berjalan dengan baik. 7. Monitoring dan evaluasi. O dilakukan secara berkala untuk menjamin kualitas data dan perbaikan sistem yang berkesinambungan. Dengan adanya dimensi ini, sistem informasi kesehatan bisa berjalan terarah, berstandar nasional, dan terintegrasi. Hasil akhirnya adalah pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulannya, Grand Design SIK bukan hanya sekadar rencana, tetapi fondasi penting untuk membangun sistem kesehatan Indonesia yang lebih baik. Dengan dukungan kebijakan, SDM, teknologi, dan pendanaan, kita bisa mewujudkan sistem informasi kesehatan yang handal dan terpercaya. Who's ready? I'm ready. Who's ready? I'm ready. Who's ready? I'm ready. That's it? That's it.